pagi Pak Guru. Semuanya Pak, gimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Baik Pak Guru. Baik, alhamdulillah. Siapa yang gak masuk anak-anak? Fatur Pak Guru. Oh, Pak Tur, dia kenapa Pak Tur? Dia sakit Pak Dia Guru. sakit. Oh, semoga dia cepat sembuh ya. Ya, Baik, Pak sekarang kita sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu. Sambil kita berdoa untuk kawan Pak Tur. Berdoa dalam hati menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Baik, sekarang materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sebenarnya perumusan Pancasila sebagai dasar negara ini ada kaitannya tentang sejarah yang telah kita pelajari pada minggu lalu. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara ini sebenarnya dimulai pada saat ketika Jepang mengalami kekalahan terhadap sekutu, di mana sekutu ini yaitu Amerika Serikat. Kemudian untuk membujuk bangsa Indonesia agar mendukung Jepang, Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia, yaitu salah satunya dengan membentuk BPUPKI. Kemudian BPUPKI melakukan sidangnya yang pertama, yaitu di mana kemudian BPUPKI melakukan sidangnya tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara, di mana pada saat sidang ini terdapat 3 tokoh yang merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu yang pertama namanya Muhammad Yamin, kedua Mr. Supomo, dan yang ketiga Insinyur Soekarno. Kemudian setelah disepakati Pancasila sebagai dasar negara, yaitu yang pertama yaitu terdapat pada Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, di mana isi dari Jakarta Charter tersebut yang pertama ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun dasar negara ini ditolak oleh para tokoh yang berasal dari Indonesia bagian timur. Karena kenapa? Karena menurut mereka hal ini merupakan diskriminasi dan mereka mengancam akan mendirikan negara sendiri apabila dasar negara tersebut tetap digunakan. Oleh karena itu pada tanggal 1 Juni 1945 ditetapkanlah Pancasila sebagai dasar negara, di mana terdapat perubahan pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Dari penjelasan Bapak tersebut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Pak, saya mau bertanya Pak. Iya, apa yang mau ditanyakan? Kapan pembentukan Pancasila itu Pak? Oh, sebenarnya seperti yang Bapak jelaskan tadi, pembentukan Pancasila dimulai pada saat kekalahan Jepang terhadap sekutu. Sebenarnya Bapak sudah menjelaskan tadi, namun kayaknya Narijal tidak merhatiin. Tapi Bapak tetap support namun Bapak mensupport pertanyaan dari Narijal karena Narijal keinginan untuk tahunya itu begitu tinggi, meskipun tadi Bapak lihat juga dia bermain di belakang, tapi Bapak sangat support Narijal untuk kemauannya ingin mengetahui tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Nggak ada, tidak? Nggak ada Pak Guru. Oh, nggak ada. Baik, sekarang Bapak yang bertanya. Baik, Bapak akan bertanya tentang siapakah nama tokoh yang merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Saya Pak Guru. Ulang. Selanjutnya Bapak akan menanya anak-anak tentang siapakah tokoh yang merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Saya Pak Guru. Siapa yang mau menjawab? Saya Pak Guru. Narijal, silahkan. Udah soalnya. Udah. Mr. Supomo
Muhammad Hatta sama Insinyur Soekarno Pak Guru. Ya, terima kasih atas jawabannya. Ada yang lain lagi? Anak-anak yang lain apakah ada yang punya jawaban yang berbeda? Saya Pak Guru. Iya, silakan. Nah, Yayasan. Ya, jadi saya rasa mungkin jawaban Rizal kurang tepat. Ada satu yang tidak dijawab oleh teman saya Rizal, yaitu yang pertama Mr. Supomo, yang kedua Muhammad Yamin, yang ketiga Insinyur Soekarno. Baik, jawaban dari Nayansen sangat tepat. Beri aplaus kepada Nayansen. Tadi Bapak perhatiin atau topik yang di belakang ada yang nggak terlalu merhatiin ya? Iya Pak. Kenapa Pak? Baik, begini. Harusnya topik tersebut memperhatikan karena rumusan Pancasila sebagai dasar negara ini begitu penting karena ini merupakan dasar negara kita, di mana hal tersebut kita jadikan sebagai pedoman dalam kita sebagai pedoman bangsa, yaitu di mana kita tetap jadikan sebagai acuan dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Iya Pak, baik Pak. Jadi begitu pentingnya, seharusnya lain kali topik dimohon untuk memperhatikannya. Ya maaf Pak. Kemudian tadi Bapak Supet juga kepada Narijal yang telah ingin menjawab dari pertanyaan dari Bapak, meskipun ada kekeliruan sedikit, namun Bapak sangat support. Kemudian yang paling top juga dari Nak Yansen. Terima kasih Nak Yansen. Tadi jawabannya begitu sempurna. Kita ketahui juga ketiga tokoh yang merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, yang pertama yaitu Mr. Supomo, dan yang kedua Muhammad Yamin, dan yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno. Jadi kita perlu mengetahui tentang siapa sih yang membuat Pancasila sebagai dasar negara ini, agar kita mampu menjadikannya sebagai acuan dalam kita menjalankan kehidupan sehari-hari. Baik, sekarang untuk agar kalian lebih memahami lagi materi tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara ini, Bapak akan membagi anak-anak dalam 4 kelompok karena anak-anak berjumlahnya 20 orang. Jadi Bapak bagi satu kelompok itu 5 orang. Mulai dari yang sini ke belakang kelompok 1, selanjutnya barisan kedua kelompok 2, selanjutnya barisan ketiga kelompok 3, dan barisan keempat kelompok 4. Saya rasa waktu untuk berdiskusi sudah selesai. Sekarang Bapak akan tunjuk kelompok 1 pertama yang akan menyampaikan, mempresentasikan hasilnya di depan. Baik, Bapak persilakan ke kelompok 1. Kelompok kita belum ngerti. Oh ya, kelompok Narijal belum mengerti. Yang mana yang belum dimengerti? Ini Pak. Belum dimengerti. Ini Pak. Ini kita belum ngerti. Oh, kita harus bersyukur terhadap Pancasila sebagai dasar negara karena kita mempunyai dasar negara yang kuat dan tidak mudah untuk dipecah oleh negara yang lain. Nah, jadi yang pentingnya kita harus bersyukur pada Pancasila sebagai dasar negara, karena Pancasila sebagai dasar negara ini dia menjadi pemersatu dalam kita menjalankan kehidupan sehari-hari yang tentunya tertuang dalam sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Pentingnya persatuan Indonesia yaitu karena apabila kita telah bersatu, maka apa saja bisa kita lakukan. Seperti kata Soekarno juga, gotong royong. Pentingnya gotong royong agar kita bisa menyelesaikan masalah-masalah negara kita ini. Itu aja, Dafik. Itu aja, Nayansen, sudah dimengerti? Ya, udah mengerti Pak Guru. Intinya dari pelajaran kita tadi itu yang pertama yang kita perlu ketahui yaitu tokoh-tokoh yang merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua yaitu apa sih fungsinya Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga yaitu kita perlu melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita jadikan sebagai pedoman bangsa. Itu yang perlu kita ketahui, anak-anak. Bapak rasa pelajaran untuk hari ini selesai karena waktu telah menunjukkan jam 11.30. Selanjutnya materi yang kita bahas pada minggu depan yaitu tentang demokrasi parlementer, masa setelah
kita setelah kemerdekaan Indonesia, yaitu masa pemerintahan demokrasi parlementer dan demokrasi liberal. Jadi itu aja untuk hari ini dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.